Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar MoCoin atau dengan tickernya ya, yaitu MOC, yang mana kalian banyak banget nih request untuk pembahasan meme coin satu ini lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sebelum saya lanjut ke videonya, buat teman-teman yang mungkin holder dari MoCoin, boleh dong mampir dulu ke kolom komen dan coba komen nih. Kalian posisinya gimana di MoCoin ini? Apakah lagi, "Bang, lagi nyangkut, Bang," gitu, atau lagi, "Bang, ini masih running profit Bang, tapi emang lagi turun aja," gitu, mungkin ya. Coba boleh tolong komen di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang berkenan. Dan di sini per video ini saya record ya, lebih tepatnya di awal Juni nih, ini baru tanggal muda banget di tanggal 1 Juni tahun 2025, Mokoin menempati posisi ke-143 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan untuk harganya kalian bisa lihat sendiri di sini untuk harga per koinnya atau per tokennya, yang mana ini berkali-kali udah saya sering bilang, tapi nggak apa-apa mungkin ada yang baru nonton tapi belum tahu. Jadi ini ada angka 6 kecil di bawah sini, ini tuh bukan 0,06, bukan teman-teman, tapi 6 ini merepresentasikan berapa banyak angka nol yang, tertera gitu setelah koma atau setelah titik lah ya kalau di sini gitu ya. Jadi harga, aslinya kalian bisa lihat di bawah sini gitu kalau, kita lihat ya. Dan ya, tentu sebelum video ini dilanjut juga disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ya, pertama-tama kayak biasa kita akan coba mampir dulu ke price action-nya, kemudian kita bakalan coba lihat juga ke data-datanya nanti gitu ya. Nah, di sini pertama-tama kalau kita perhatikan ya, MOK terakhir kali saya bahas kalau nggak salah ya di range sekitaran sini teman-teman, dan dari situ dia udah mengalami kenaikan yang cukup, ya cukup signifikan lah ya. Ya kayak gini dia udah lumayan naik, yang mana kalau kita ukur dari bawahnya ke atas, di sini ya lebih kurang kalau sampai atasnya 47 mungkin, ke atas banget 50-an% kali ya, sampai ke ekornya gitu. Tapi setelah itu dia drop cukup signifikan, yang mana ya inilah meme coin teman-teman. Karena volatilitasnya cukup tinggi, maka itu, atau maka dari itu kalian harus banget waspada ketika memang hendak bertransaksi di aset-aset seperti ini, yang mana kalau kita lihat ke bawah ya, nah dia mengalami penurunan ya hampir 40% tuh, bahkan 40% lebih gitu kalau sampai bawah dari topnya di sini gitu ya. Dan tentu seperti biasa ada beberapa skenario atau beberapa kemungkinan yang saya lihat dapat berpotensi terjadi di mock ini, tapi sekali lagi ini based on POV saya atau dari sudut pandang saya, bisa aja keliru, maka dari itu kalian harus banget analisa mandiri dan do your own research teman-teman. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan ya, Mokoin ini sepertinya, memang mengalami penurunan atau selling pressure yang cukup signifikan ya, yang mana kalau kita perhatikan sebenarnya kan dalam beberapa waktu terakhir Bitcoin-nya itu juga mengalami penurunan atau selling pressure yang mungkin menarik hampir sebagian besar altcoin maupun meme coin juga ikutan turun ya, mungkin gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga buat, eee, price action ya, sebenarnya kalau kita perhatikan nih, meme coin ini I think dia sedang fill ya area imbalance atau fair value gap yang tertera di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tuh ada semacam area inefisiensi, imbalance atau fair value gap lah ya, apapun kalian sebutnya. Tapi kalian bisa lihat untuk area ini, udah hampir sebagian besarnya di-fill, and then di sini mulai ada pullback atau mulai ada kenaikan gitu. So, at least kita dapat kenaikan ya, meskipun memang, kalian bisa lihat penurunannya juga sangat signifikan, tapi ini kan candle daily teman-teman, ini artinya ini adalah, opening candle di tanggal 1 ini. So mari kita lihat nih, karena candle ini tentunya akan menentukan untuk projection mau ke depannya secara biasnya akan seperti apa. Dan tentu ada beberapa probabilitas yang mungkin terjadi, di mana yang pertama kalau kalian perhatikan, sebenarnya area imbalance-nya itu tidak ada di sini doang gitu, tapi di sini juga ada teman-teman kalau kita perhatikan. Nah, candle yang di sini itu ada area imbalance terdekat itu ya. Nah, di sini tuh ada area imbalance kalau teman-teman perhatikan gitu. So, mungkin aja MOK ini dalam, jangka waktu dekatnya atau menengahnya ya bisa aja nih dia nge-fill dulu area imbalance yang ada di sini, baru kemudian kita bisa lihat nih untuk konfirmasinya akan kemana gitu. Apakah, ada potensi untuk kembali climbing up lagi, atau justru after dia fill imbalance itu dia mengalami penurunan. Ini ada potensi terjadi seperti ini teman-teman, lebih kurang gitu ya. Dan, untuk skenario yang bullish-nya tentu adalah MOK ketika dia mengalami kenaikan gitu. Nah, let's say dia mengalami kenaikan seperti ini gitu ya, yang mana sebenarnya ini, sedikit disayangkan ya, MOK ini nggak mampu bertahan di range-nya yang ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan MOK ini sangat disayangkan nggak mampu bertahan di range yang di sini teman-teman, dan dia break ke bawah teman-teman ya. Dan ya, skenario bullish MOK ini bisa terjadi jika memang MOK ini bisa climbing up lagi, dan hopefully ya mungkin kalau kita berbicara sedikit,
terkait important areanya ya sebenarnya sebelumnya juga udah saya cukup gambar ya, ya lebih kurang let's say kita gambar seperti ini. Nah, jika dia berhasil breakout dari important area-nya yang di sini teman-teman, yang mana menahan juga pergerakan harganya sebelumnya, ya ada potensi ya buat MOK ini bisa kembali climbing up dan ya maybe, menuju targetnya yang realistis di atas ini. Yang mana di sini juga adalah supply area yang sangat major yang udah saya jelasin juga di video sebelumnya. Dan ada potensi MOK ini bisa mengunjungi area supply di sini apabila dia berhasil breakout ya dari resistance minornya gitu yang ada di sini. Tapi kalau resistance minor ini aja nggak bisa di-breakout, ya boro-boro teman-teman mau naik ke atas sini gitu ya. Jadi harus realistis aja gitu, atau realistis dulu gitu ya. Namun di sini kalau kita coba lihat juga dari skenario lainnya, yang mana, jika ternyata ya MOK ini nge-fill doang fair value gap-nya yang tadi udah saya gambar, let's say kayak gini, ya let's say dia fill doang and then dia turun, ya ini juga possible-possible aja gitu teman-teman. Karena memang sebenarnya di bawah sini itu ada demand area yang ya memang menahan pergerakan harga MOK beberapa kali bahkan sebelum naik dia juga sempat tertahan dan di range demand area tersebut sebenarnya juga memang ada suatu fair value gap juga ya. Nah, di sini juga ada fair value gap kalau teman-teman perhatikan jadi memang cukup banyak nih fair value gap yang, ada di MoCoin ini. So kalian juga bisa pantau untuk, area-area important dan juga berbagai imbalance nih yang terdapat di MoCoin karena ya ada potensi ya, let's say MoCoin juga mengalami pelemahan harga kembali, let's say selling pressure seperti ini, ya bisa aja dia turun ke area demand zone-nya sekaligus atau sambil mengisi area imbalance atau fair value gap yang ada di range ini gitu teman-teman. Tapi apapun itu, kalian mungkin bisa pantau buat candle harian yang opening di sini karena ini tentunya akan menentukan bias, awal ya at least bias di awal bulan ini ya teman-teman buat MoCoin. Karena kalau kita perhatikan, sebenarnya karena penurunan yang akhir-akhir ini terjadi, kalian bisa lihat stochastic RSI atau, di bawah sini teman-teman. Nah di bawah sini tuh udah mulai menunjukkan area oversold gitu teman-teman, yang mana terakhir kali kita oversold tuh di sini kalau kita perhatikan ya justru di bawah sini gitu ya, di sini-sinilah di bawah sini gitu teman-teman. Yang mana ini menjadi bottom ya dari MoCoin gitu ketika memang dia oversold ini bottom-nya and then dia mengalami kenaikan gitu atau mengalami rally. Dan di sini akhirnya kita melihat lagi MoCoin menyentuh, area imbalance ya teman-teman di sini teman-teman ya. Apakah ini menjadi sign bahwasannya memang MoCoin udah bottom? Ya kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi yang bisa kita, ketahui adalah memang ada ketika suatu aset yang udah mencapai, oversold dan dia climbing up lagi secara stochastic RSI-nya let's say dia begini diikuti juga dengan price action-nya ada teman-teman dan bahkan ya pas di sini ya MoCoin ini melakukan hal seperti itu. Tapi ada juga loh teman-teman memang, suatu aset yang, secara stochastic RSI ini dia oversold terus, tapi harganya turun terus gitu, ada juga yang kayak gitu teman-teman. So kita nggak bisa rely sama satu indikator aja tapi, by historical ya kalian bisa lihat memang setiap kali MoCoin ini, berada di oversold ya dia mengalami kenaikan gitu, tendensinya atau kecenderungannya seperti itu gitu ya. So kalian bisa pantau untuk candle harian yang ada di sini dan juga ya hopefully ya mungkin skenario bullish-nya ini bisa terjadi jika memang ada, buying power atau volume yang melonjak untuk buyers-nya dan hopefully ya, let's say paling tidak deh dalam jangka waktu dekat dulu ya MoCoin bisa, at least fill dulu area imbalance atau fair value gap yang ada di atas sini gitu. Karena memang ini area fair value gap atau imbalance yang cukup besar ya. Baru setelah itu mungkin, skenarionya adalah kita baru bisa melihat, eee, probabilitas atau posibilitas atau konfirmasi-konfirmasi selanjutnya gitu. Setelah memang dia nge-fill area imbalance yang di sini gitu ya. Dan tentunya yang sangat tidak diharapkan oleh para holder MoCoin adalah, skenario yang cukup bearish di mana dia ya let's say langsung turun begini teman-teman. Ini bisa aja tapi ya, kita juga harus melihatlah berbagai konfirmasi lainnya gitu, karena memang sebenarnya kalau kita tarik dalam jangka waktu, menengah hingga jangka waktu panjang ya, memang MoCoin ini sebenarnya kan ketika di sini dia breakout dari area ini, itu dia udah mulai melakukan market structure shift gitu. Dia mulai, ambil tempo lagi nih di trend bullish-nya gitu ya. So, ya di sini memang ada potensial koreksi, tapi ada juga loh potensial buat MoCoin ini memang melakukan rebound dan at least fill dulu dari fair value gap ya. Jadi itu adalah beberapa skenario yang bisa kalian lihat di MoCoin ini. So teman-teman, memang sebenarnya secara garis besar MoCoin ini masih bermain ya, di range ini aja yaitu di antara, supply area atau resistance major di sini dan juga demand area major yang ada di sini gitu. So, mari kita lihat kemana memang buat arah MoCoin mengingat ini memang masih awal bulannya, masih baru banget nih dan mungkin menarik untuk diperhatikan untuk, daily candle-nya yang baru opening ini gitu teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan beberapa data seputar MoCoin, let's say kalau kita lihat ya, mungkin dari CoinGlass dulu. Nah, tapi di sini kalau kita berkaca ya atau melihat data dari CoinGlass, jujur saya kurang suka sama data MoCoin ini. Yang mana kalau kita perhatikan volumenya ini turun drastis, teman-teman. Mengalami penurunan sekitar 55%.
dalam beberapa waktu terakhir ya, dan kalau open interest ini mengalami penurunan sekitar 2%-an gitu. Dan dalam 24 jam terakhir di sini sepertinya sangat sedikit ya, atau cukup sedikit bahkan, untuk value yang terlikuidasinya sekitar $20.000-an doang dalam 24 jam terakhir. Dan ini teman-teman bisa bandingin sama berbagai meme coin lainnya, ya, I think ya kalau saya lihat-lihat coin ini cukup kecil gitu dalam 24 jam terakhir untuk value yang terlikuidasi ya gitu di sini. Which means memang harusnya ya ada penurunan, jumlah transaction gitu secara derivatifnya ya. Dan kemudian kalau kita coba lihat di analytic-nya ya seperti yang saya katakan ya, di bulan April dan bulan Mei ini, Mei ya di bulan Mei saat ini ya maksudnya, Mokoin ini closing dengan return yang positif ya di atas 50% semua. Dan bulan Juni kita dibuka dengan cukup positif, tapi I think ini belum valid sama sekali ya karena ini kan masih, awal banget gitu ya, maksudnya hari pun belum berlalu gitu di tanggal 1 ini gitu. Jadi terlalu cepat sepertinya buat kita menyimpulkan apakah akan dibuka dengan positif atau negatif, tapi intinya per video ini saya record ya, ini pas 0,79%, yang mana ini juga direpresentasikan oleh candle-nya yang kalian lihat ya memang masih hijau gitu teman-teman. Ya mari kita lihat gitu ya, apakah, di bulan Juni ini mungkin Mokoin ini bisa, menorehkan hasil yang lebih positif karena di April dan Mei sebelumnya itu udah naik 50-an% semua dan menyebabkan average-nya di kuartal 2 itu sekitar lebih dari 130%. Dan ya di bulan Juni apakah bakalan mengikuti jejak bulan April dan bulan Mei tersebut atau justru bakalan tampil beda dengan return yang negatif gitu, kita nggak tahu. Tapi gimana menurut teman-teman semua? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah gitu. Dan ya lebih kurang seperti itu buat update seputar Mokoin karena memang nggak banyak yang bisa terlalu dibahas gimana banget karena memang, range harganya bermain masih di situ-situ aja. Dan memang mungkin, satu hal yang menariknya Mokoin ini mengalami drawdown yang cukup signifikan ya. Ya kalian bisa lihat nih, ketika dia naik dia butuh bertahap, and then ketika dia turun dia, cukup signifikan gitu. Yang sangat disayangkan juga dia harus break ya dari, areanya yang di sini gitu ya. So teman-teman mungkin bisa perhatikan beberapa, important area, kemudian area-area minor seperti area support yang minor, kemudian area resistance yang juga minor, yang mana di sini sebenarnya kalau saya gambar pun teman-teman harusnya bisa melihat bahwasannya memang ada semacam, ya important area yang cukup minor lah ya, kalian mungkin bisa lihat. Nah kayak gitu, makanya dia bisa mungkin tertahan di range area ini karena memang ada area minornya, karena memang banyak nih area-area minor yang tertera di Mocoin ini. Let's say kita tarik ke belakang nih, ini juga kena nih teman-teman. Nah kalian bisa lihat di sini juga ada sentuhan yang terjadi karena memang ini adalah area support yang minor buat Mocoin dan cukup wajar ketika dia memang tertahan di range area ini. Begitu juga yang ada di atas sini teman-teman. Nah, ini juga bisa kalian lihat jadi konfirmasi ya, yang mana ini adalah suatu, resistance juga yang cukup minor. Nah, kalian bisa lihat di sini juga kena atau ada sentuhannya. Dan ya kalian bisa lihat atau bisa pantau juga gitu untuk area-area minor seperti itu, beserta juga dengan area fair value gap yang mungkin bisa kalian lihat nih sebagai salah satu konfirmasi juga gitu. Dan untuk area imbalance-nya udah saya gambar di video-video sebelumnya gitu ya, atau udah saya gambar di waktu tadi gitu, saya udah cukup gambarin yang mana di sini ada fair value gap, di sini juga ada area imbalance yang mungkin kalian bisa tonton ulang gitu kalau buat teman-teman yang mungkin kelewatan. Dan ya mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.